Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai skin whitening atau pemutihan kulit. Memang skin whitening ini bagian dari kecantikan ya, tapi kenapa dibahas di channel kesehatan? Karena banyak prosedur, obat, atau produk yang dipakai dalam upaya skin whitening ini mempengaruhi kesehatan kita. Oke, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan skin whitening, kenapa orang melakukan skin whitening? Oke, kalau dilihat di data penjualan produk-produk skin whitening, sebagian besar konsumen produk pemutih kulit itu adanya di daerah Asia dan Afrika. Bahkan ada satu laporan yang menyatakan bahwa lebih dari 50% produk kecantikan yang terjual di India itu terkait dengan skin whitening. Nah, sebaliknya di daerah-daerah Eropa, Amerika Utara, itu yang laku, yang terjual bukan skin whitening, tapi malah skin tanning. Jadi misalnya spray tan kayak gitu ya. Jadi untuk membuat warna kulit jadi lebih gelap justru. Kenapa ini? Kenapa sebagian orang mikir kulit terang lebih bagus, lebih cantik, lebih lebih diinginkan, tapi sebagian lain malah menganggap kulit lebih gelap yang lebih diinginkan, yang lebih cantik. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, ini menurut saya ya, kalau sejarahnya di daerah-daerah yang berkulit terang, yang orangnya berkulit terang, di daerah-daerah yang dingin dengan 4 musim, orang yang bisa memiliki kulit gelap dan sehat itulah adalah orang-orang yang berduit. Pada saat mereka mengalami musim dingin, mereka bisa traveling ke area-area yang eksotis, bisa berjemur. Sementara orang-orang yang nggak berduit tetap di daerahnya nggak kena matahari. Oke, jadi waktu mereka kembali ke daerahnya, orang yang pucat-pucat, yang kulitnya warnanya terang, itu yang nggak berduit, yang kulitnya warnanya gelap itu yang habis berjemur, itu habis traveling, itu mereka adalah yang berduit. Oke. Sedangkan sebaliknya di daerah-daerah orang yang berkulit gelap, Asia dan Afrika, yang banyak sinar mataharinya, orang kebanyakan itu kulitnya gelap. Mereka yang bisa mempertahankan warna kulit terang adalah mereka yang nggak perlu terpapar sinar matahari, mereka yang nggak perlu keluar rumah, mereka yang nggak perlu kerja di sawah, yang kalau kemana-mana pakai kendaraan. Jadi di daerah orang yang berkulit gelap, mereka yang berkulit terang itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang berduit. Jadi baik skin whitening atau skin tanning itu dilakukan secara nggak sadar untuk seolah-olah membuat kita itu status sosialnya lebih tinggi dari yang sebenarnya. Jadi bukan cantik ya. Kalau cantik kan jadi ini lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Nah, kalau kita tahu alasan sebenarnya seperti ini, worth it nggak? Perlu nggak kita melakukan skin whitening atau skin tanning? Bermanfaat nggak? Kalaupun bilang, oh enggak kok, saya bukan mau meningkatkan status sosial, saya mau supaya lebih gampang beli baju, kalau kulitnya terang lebih gampang cari bajunya banyak warnanya cocok. Tapi kalau dibilang untuk itu, orang yang melakukan skin tanning juga dengan alasan yang sama loh. Jadi kalau menurut saya pribadi sih nggak make sense ya. Oke, tapi oke lah kalau misalnya sobat sehat mau, pokoknya saya mau kulitnya terang, lebih seneng saya kalau kulitnya terang. Oke, kita masuk ke bahasan berikutnya. Bagaimana cara melakukan skin whitening gitu ya? Apa yang bisa dipakai? Apa yang bisa dikerjakan? Oke, tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Apa yang akan saya bahas nanti berikutnya itu, bagaimana skin whitening itu nggak akan membuat kulit sobat sehat semuanya lebih terang dibandingkan dengan kulit yang tidak terpapar matahari. Maksudnya gini loh, yang saya akan bahas itu adalah cara-cara yang biarpun dilakukan sebaik apapun,
nggak akan membuat kulit kita warnanya berubah drastis. Kalau kulit kita yang nggak terpapar matahari, misalnya di perut, di bokong gitu ya, warnanya segitu, nggak akan lebih putih dibandingkan kulit dari bagian itu gitu ya. Kalau sobat sehat mau warnanya lebih putih dibandingkan yang tidak terpapar matahari, warna asli kulit kita itu lebih caranya dengan ditutup, pakai foundation, pakai apalah. Jadi warna kulit aslinya kita tertutup dengan warna yang diinginkan. Oke. Tapi kalau yang akan saya bahas berikutnya adalah cara-cara alami. Oke, sama kesehatan juga, sama dengan pengobatan. Zat-zat yang banyak dipakai dalam memutihkan kulit itu kalau yang sekarang ya ada merkuri. Merkuri atau air raksa itu bisa memutihkan kulit dan banyak ditemukan di produk kosmetik. Tapi sebenarnya ini cara yang nggak sehat. Kenapa? Karena merkuri ini menumpuk di dalam tubuh, jadi nggak bisa dikeluarkan. Semakin lama kita pakai, semakin sering kita pakai, efeknya semakin banyak. Oke, dan memang sih merkuri ini bisa menghambat pembentukan melanin oleh melanosit. Jadi kulit kita meskipun terpapar matahari dia nggak akan berubah menjadi gelap. Tapi efek sampingnya itu bisa merusak ginjal, bisa merusak liver, bisa merusak saraf. Jadi di banyak negara, dia rasanya hampir semua negara deh ya, itu udah nggak boleh pakai merkuri dalam obat pemutih kulit, dalam produk kosmetik pemutih kulit. Tuh, jadi banyak negara, tapi ada negara yang nggak ada aturan yang ketat gitu ya. Jadi zaman sekarang apalagi kalau kita beli online gitu bisa dari mana-mana gitu ya. Hati-hati, jangan pakai pilih jangan yang mengandung merkuri. Memang sih kalau dipakai dalam waktu beberapa minggu kelihatan kulitnya kinclong gitu, terang. Tapi sebanding nggak antara kulit yang putih yang kita dapat dengan resiko yang harus kita tanggung. Ya, ini berpulang pada sobat sehat semuanya. Kalau dari saya sih sebaiknya jangan, karena merkuri ini memang berbahaya. Bahkan untuk termometer aja sekarang udah mulai dikurangin pemakaian merkuri. Kita ingat kalau termometer zaman dulu kan pakai air raksa. Kalau zaman sekarang lebih banyak digital. Padahal air raksa murah gitu loh. Kenapa? Karena itu efeknya nggak bagus buat kesehatan, mencemarin tubuh, mencemarin air, mencemarin tanah gitu ya kalau pecah gitu ya. Jadi sebaiknya janganlah. Oke, meskipun murah dan efektif. Terus yang sering dipakai juga adalah hidroquinone. Ini atau disingkat HQ ya. Ini memang bisa memutihkan kulit, dan di Indonesia sih masih ada obatnya, masih diizinkan beredar. Tapi ini obat keras, nggak bisa dibeli bebas tanpa resep dokter, nggak bisa dipakai tanpa pengawasan dokter. Jadi kalau misalnya Anda sobat sehat itu beli kosmetik atau skincare yang mengandung hidroquinone atau HQ, itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena efeknya keras loh obat ini. Kenapa harus diawasin dokter? Karena untuk keselamatan dari pasien itu sendiri. HQ ini bekerjanya hampir sama dengan merkuri, dengan menghambat melanosit menghasilkan melatonin. Itu dalam jangka panjang dia bisa menimbulkan kanker kulit, kanker ginjal. Nah, terus udah gitu, kalau pemakaiannya lebih dari biasanya kita maksimal 6 bulan lah. Nah, kalau lebih dari waktu itu justru menimbulkan pewarnaan pada kulit. Jadi kulitnya kelihatan kayak semacam flek gitu ya, tapi gede, warnanya agak keabu-abuan gitu ya, dan enggak rata. Worth it nggak gitu loh. Memang banyak pasien yang baru-baru pakai itu seneng kulitnya, cepet kinclong, cepet cerah gitu ya. Terus dan mereka beranggapan, wah ini obat bagus, dipakai terus-menerus tanpa sepengetahuan dokternya. Efeknya nggak bagus, jadi jangan dipakai gitu ya. Dan ini nggak
untuk semua orang. Ada orang-orang tertentu yang nggak bisa pakai obat ini. Jadi itulah diperlukan pertimbangan medis, diperlukan konsultasi dengan dokter untuk memakai obat ini. Dan sekali lagi nggak untuk jangka panjang, biarpun Anda cocok, gitu ya. Terus yang sering dipakai juga adalah tretinoin. Tretinoin ini obat keras. Dia memang efeknya bagus ya, bisa membantu regenerasi kulit lebih cepat, menghilangkan kerut, terus menyebabkan kulit itu lebih supel gitu ya, lebih kenyal-kenyal gitu ya. Tapi obat ini berbahaya kalau pemakainya sedang hamil, itu bisa mengganggu, menyebabkan kecacatan janin gitu. Apalagi kalau dipakainya per oral. Untuk perempuan yang merencanakan hamil, kalau mereka mengonsumsi tretinoin harus dihentikan, tergantung dosisnya. Bahkan kalau yang mereka pakai dosis tinggi ya, harus dihentikan 2 tahun sebelum upaya hamil gitu. Kalau dosisnya ringan mungkin 6 bulan berhenti udah cukup lah, udah bisa bersih gitu ya. Nah, jadi ini bahaya, dan sebelum mulai pakai obat pun harusnya idealnya pasien tuh diperiksa fungsi ginjalnya, fungsi levernya untuk memastikan bahwa mereka bisa memetabolis dengan baik dan bersihannya juga cepat gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan pakai, biarpun itu obat oles ya, topikal, tetap efeknya itu berat, jadi membutuhkan resep dokter. Jadi ingat, obat-obat yang ada tulisannya harus dengan resep dokter itu bukan untuk mengumpetin dari pasien, tapi lebih untuk keselamatan pasien itu sendiri. Jadi diperlukan pertimbangan medis untuk melihat apakah obat ini perlu untuk pasien, apakah benefitnya lebih tinggi dibandingkan efek sampingnya gitu loh ya, manfaatnya lebih besar dibandingkan mudaratnya. Biasanya dokter akan selalu mempertimbangkan pemberian obat itu dari yang efek sampingnya lebih ringan dulu tapi efektif. Kalau nggak mempan baru dikasih yang lebih berat, dan selalu dengan mempertimbangkan efek manfaat dan mudarat gitu. Oke, itu tretinoin. Ada lagi turunannya yaitu retinol. Jadi tretinoin sama retinol ini sama sebenarnya, turunan dari vitamin A. Jadi kalau ada yang bilang, ini nggak masalah kok, ini nggak bahaya, ini vitamin A kok. Memang vitamin A, tapi kalau udah diolah, kalau udah dimodifikasi itu lain ceritanya gitu loh. Nah, tretinoin turunan vitamin A, retinol juga turunan vitamin A, tapi retinol ini lebih ringan. Jadi retinol boleh dipakai dimasukkan di dalam kosmetik, nggak perlu resep dokter. Nah, fungsinya juga sama sih, untuk regenerasi kulit, mengurangi kerutan, buat kulit lebih cerah, dan ini lebih aman. Sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa ini nggak aman. Jadi sejauh ini masih boleh dipakai ya kalau retinol. Cuma perlu diingat bahwa baik tretinoin maupun retinol itu menyebabkan kulit lebih gampang teriritasi oleh sinar matahari. Kulit menjadi istilahnya lebih tipis gitulah, lebih gampang terbakar. Jadi untuk pemakai retinol atau tretinoin ini harus hati-hati ya. Jadi jangan terpapar sinar matahari. Oke. Terus yang sering dipakai juga yang aman itu alpha hydroxy acid atau AHA, itu juga banyak dipakai di kosmetik. Sama fungsinya untuk meningkatkan regenerasi kulit ya, mempercepat peluruhan sel-sel kulit mati. Jadi dengan peluruhan sel-sel kulit mati itu kulit yang rusak, kusam itu terbuang, terganti dengan yang lebih bagus. Ya, jadi Sobat Sehat lihat ya, dari beberapa yang saya paparkan itu kerjanya apa? Dengan menghambat kerja melanosit, atau dengan meluruhkan sel-sel kulit mati. Jadi nggak akan tuh lebih putih dari warna kulit aslinya. Jadi kalau memang keturunannya kulitnya gelap, ya akan tetap gelap. Seputih-putihnya dengan cara yang saya paparkan itu, nggak akan dia lebih terang daripada bagian kulit yang nggak terpapar matahari. Oke ya, kalau mau yang supaya lebih terang ya itulah, kalau zaman dulu banget itu ada yang namanya lead ya. Jadi ini semacam zat kimia yang banyak dipakai
pada kosmetik zaman dulu, dipakai di bedak atau bedak dingin gitu ya, menutup kulit. Ingat nggak gambarnya Queen Victoria gitu ya, kulitnya putih banget gitu. Itu zat ini juga banyak dipakai di tembok sebagai cat, jadi menghasilkan cat yang warnanya putih terang gitu. Tapi sekarang nggak boleh dipakai, bahkan untuk cat pun nggak boleh. Kenapa? Karena itu sangat toksik, bisa merusak ginjal, mengganggu syaraf, bisa menimbulkan gangguan jiwa malah. Dan kulitnya itu kalau dipakai jangka panjang itu rusak justru, jadi nggak rata warnanya. Jadi kalau zaman sekarang sih udah nggak boleh dipakai. Kalau yang dipakai di zaman sekarang ya itulah foundation, pilih warnanya yang lebih terang dari warna kulit. Cuma kalau menurut saya sih nggak natural ya kelihatannya ya. Tapi terserah, itu berpulang pada sobat sehat semuanya. Nah oke. Nah kalau cara yang lebih natural untuk meningkatkan memutihkan kulit adalah dengan menghindarin paparan sinar matahari berlebih. Jadi kulit kita itu memiliki proteksi terhadap sinar matahari. Sinar matahari itu kita perlukan untuk tubuh kita, untuk memproduksi vitamin D ya. Tapi kalau berlebih gak bagus. Makanya Tuhan menciptakan sel-sel yang disebut melanosit, memproduksi melanin untuk melindungi organ-organ tubuh kita yang perlu dilindungi. Mata kita, kalau orang yang hidupnya di daerah banyak matahari, warnanya kan gelap, coklat gelap atau hitam. Kenapa? Karena bagian selaput pelangi atau iris ini mengandung melanosit untuk melindungi retina kita. Nah, kalau paparannya lebih banyak, kita butuh kacamata hitam ya, untuk melindungi mata. Sama di kulit juga seperti itu. Kulit kita secara alami menghasilkan melanin yang melindungi kita dari sinar matahari. Melanin ini menimbulkan warna gelap pada kulit. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mereka yang berkulit gelap itu risikonya lebih rendah terkena kanker kulit dibandingkan mereka yang berkulit terang. Cuma mereka yang berkulit gelap kalau terkena kanker kulit lebih terlambat dideteksinya. Kenapa? Karena nggak kelihatan kesaru antara kanker kulitnya sama warna kulitnya. Tapi proteksinya tetap. Melanin itu memproteksi kulit terhadap paparan sinar matahari berlebih. Nah, kalau nggak mau gelap kulitnya ya hindarin sinar matahari, diam di rumah. Atau kalau perlu keluar, pakai pakaian yang tertutup warna gelap, warna hitam gitu ya. Kok warna hitam? Dulu waktu di SD kan diajarin katanya kalau keluar panas-panas di bawah matahari pakai baju warna putih, warna terang supaya nggak panas. Beda. Kalau warna putih itu memang dia memantulkan panas supaya waktu dipakai nggak terasa panas, adem kita yang pakai gitu ya dibandingkan baju warna gelap. Tapi kalau mau membuat kulit warnanya terang, skin whitening, itu yang ditolak bukan panasnya tapi sinarnya. Nah, baju warna gelap itu dia meresap, tidak memantulkan, tidak meneruskan sinar matahari yang merusak. Jadi terserap, warna hitam itu menyerap cahaya gitu ya. Jadi pakailah payung yang gelap, pakai baju yang gelap panjang, atau berteduh di bawah bayang-bayang gitu ya, bayang. Nah, ini kita lihat rambut kita. Kenapa kalau orang di daerah yang banyak matahari rambutnya warnanya gelap? Kenapa orang di daerah terang berkulit terang itu rambutnya bule gitu ya? Itu sama, jadi Tuhan menciptakan ini untuk memproteksi kulit kepala kita gitu. Jadi kita ikutin kalau mau memproteksinya gitu caranya, pakai yang gelap. Kalau nggak percaya coba ya, yang rambutnya gelap botakin, pasti kulit di bagian yang tertutup sama rambut itu warnanya lebih terang dibandingkan yang nggak tertutup rambut. Betul nggak? Oke. Jadi pakai yang payung gelap, payung hitam, baju gelap itu untuk menyerap cahaya. Oke, kalau bagian yang nggak bisa tertutup bagaimana dong? Apa bisa? Caranya pakai sunblock, pakai tabir surya. Dibutuhkan kalau yang efektif itu minimal SPF 30. Jadi 30 ke atas.
Boleh nggak SPF 100? Boleh sih, mahal, cuma ngapain juga, 30 aja udah cukup kok. Ya, yang penting cara pakainya benar. Cara pakai benar itu gimana? Kita pakai sunblock 30 menit sebelum terpapar sinar matahari. Jadi sebelum keluar tuh pakai dulu. Nah, terus kalau misalnya kita beraktivitas yang banyak keringetan atau misalnya berenang, jadi sunblocknya kan kehapus, pakai lagi. Jangan pakai once for all, sekali untuk selamanya, nggak gitu. Jadi sunblock itu bisa terhapus. Nah, kalau kita mau optimal perlindungannya, pakai lagi. Begitu kehapus, pakai lagi, diulangin atau dilapisin setiap 30 menit sekali gitu ya. Terus disesuaikan jenis sunblock dengan kegiatan, dengan jenis kulit kita. Misalnya kalau kita berenang, pakai sunblocknya jangan yang water base. Nanti begitu kena air kolam renang, anyut dia, larut dia. Jadi pilih yang tahan air gitu. Nah, terus untuk daerah muka, misalnya kulit kita sensitif, gampang iritasi, jangan pilih sunblock yang strukturnya berat, nanti dia menyumbat pori-pori gitu ya. Jadi perlu disesuaikan. Tapi yang paling enggak SPF-nya 30. SPF 30. Oke, itu adalah sharing saya mengenai skin whitening. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di komen. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa menjadi informasi yang bermakna buat sahabat sehat semuanya. Salam sehat selalu.